Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita sama-sama belajar hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pak Yogo yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, di mana pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita sama-sama belajar hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajarnya dan jangan bermalas-malasan, karena rajin pangkal pandai. Jika anak-anak ingin bisa maka harus belajar. Dan Pak Yogo mengingatkan juga kepada anak-anak semuanya untuk menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, supaya anak-anak semuanya bisa memahami dan mengerti materi kita hari ini, yaitu hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. Baiklah, kita lanjut ke lafaz hadis. Lafaz hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. Pak Yogo akan bacakan lafaz hadisnya, anak-anak menyimak di rumah kalian masing-masing. Pak Yogo akan bacakan lafadznya dan anak-anak mengikuti di rumah kalian masing-masing. Diawali dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslimi la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. Taqwa hahuna bihasbim ri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslima. Rawahu Tirmidzi. Itulah lafaz hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. Kita lanjut ke terjemahan hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. Saya bacakan terjemahannya, anak-anak membaca terjemahan hadis di rumah kalian masing-masing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim yang satu adalah bersaudara dengan muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan dan membiarkannya. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram mengganggu kehormatannya, haram hartanya dan darahnya. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjukkan dadanya.
Seseorang itu cukup dianggap jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita langsung saja ke kandungan hadis. Kandungan hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah adalah persatuan dan persaudaraan umat Islam. Jadi yang namanya ukhuwah Islamiyah adalah persatuan dan persaudaraan umat Islam. Ukhuwah artinya persaudaraan, Islamiyah adalah Islam. Di ukhuwah Islamiyah adalah persatuan dan persaudaraan umat Islam. Yang mana persatuan dan persaudaraan umat Islam itu tidak memandang suku, warna kulit, negara dan lainnya yang diikat dalam satu kesamaan akidah atau dalam satu kesamaan keyakinan, yaitu akidah Islam, keyakinan Islam. Bahwasanya dalam persatuan dan persaudaraan umat Islam itu terdapat keyakinan bahwasanya agama mereka adalah agama Islam. Syariat yang mereka anuti adalah agama Islam. Yang kedua, hal-hal yang dilarang oleh sesama muslim antara lain mengkhianati, mendustakan dan menelantarkannya. Jadi sesama muslim tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling berbohong atau mendusta, dan tidak boleh menelantarkannya atau membiarkan saudara sesama muslim itu kesusahan. Harus saling tolong menolong. Itulah kandungan hadis yang kedua. Yang ketiga, kewajiban sesama muslim adalah hendaknya selalu menjaga kehormatan dirinya. Nah, kewajiban sesama muslim itu harus menjaga kehormatan dirinya dan saudaranya. Jangan sampai sesama muslim menjatuhkan satu sama lain, menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan harkat dan martabat saudara muslimnya. Tidak boleh yang namanya saling bermusuhan. Harus saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian kewajiban sesama muslim hendaknya dia harus menjaga hartanya. Menjaga harta dalam arti apa? Ketika kita mendapatkan titipan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki harta, kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kita tunaikan harta kita, kita sisihkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Kita gunakan harta kita untuk jalan yang baik, jalan yang benar. Jangan sampai kita gunakan harta kita untuk jalan yang salah. Seperti itu. Dan juga harus menjaga darahnya. Berarti harus melindungi saudara kita sama muslim. Jangan sampai kita terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai sama muslim saling berperang. Gitu. Itu kandungan hadis yang ketiga. Kandungan hadis yang keempat, seorang sudah dianggap jahat apabila ia telah menghina saudara sesama muslim. Jadi apabila kita menghina, menjatuhkan harga diri saudara kita sama muslim, berarti kita termasuk orang yang jahat. Yang kelima, semua manusia di belahan dunia manapun adalah sama. Yang membedakannya adalah kadar ketakwaannya. Jadi yang membedakan manusia itu bukan apakah dia itu kaya, apa itu sederhana atau miskin, tapi yang membedakan manusia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pengaruh kekuatan ukhuwah dalam kehidupan adalah yang pertama, taat kepada kebenaran. Kita patuh kepada kebenaran, kebaikan. Itu pengaruh kekuatan ukhuwah dalam kehidupan yang pertama. Yang kedua,
Pengaruh kekuatan ukhuwah dalam kehidupan adalah tidak gentar menghadapi musuh dan tidak terpengaruh oleh gemerlap materi duniawi. Dia tidak takut kepada musuh yang ingin menghancurkan Islam. Dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ukhuwah kita tidak akan terpengaruh oleh materi duniawi. Pengaruh kekuatan ukhuwah dalam kehidupan yang ketiga adalah ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Tulus dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, bebas dari rasa takut, loba dan tamak. Loba itu sama aja dengan rakus, sama juga sama rakus. Jadi orang yang menjalankan ukhuwah Islamiyah, dia bebas dari rasa takut, rakus dan tamak. Itulah pengaruh kekuatan ukhuwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, contoh amalan hadis ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, belajar bersama atau kelompok. Yang ketiga, peduli terhadap orang lain. Selanjutnya, belajar organisasi di sekolah seperti OSIS, PMR dan lain-lain. Yang terakhir, musyawarah dan diskusi ilmiah agama maupun umum. Itulah contoh amaliyah yang berkaitan dengan hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah. Yang sudah Pak Yogo sebutkan tadi, sholat berjamaah, belajar bersama atau kelompok, peduli terhadap orang lain, belajar organisasi di sekolah. Contoh belajar organisasi di OSIS, PMR dan lain-lain, dan musyawarah dan diskusi ilmiah agama maupun umum. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh, solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, materi kita hari ini hadis tentang perintah ukhuwah Islamiyah, silakan bertanya melalui kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang bertanya, silakan langsung WhatsApp ke Pak Yogo. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.